Hai teman-teman, saya Bunda Yuniar dari Selingkar. Kali ini saya akan membagikan pengetahuan kepada teman-teman bagaimana cara membuat esai. Mengapa penting tahu cara membuat esai? Karena menulis materi berdasarkan fakta dan data sangat diperlukan dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Karena hal itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk melakukan berbagai hal terkait pekerjaan, seperti komunikasi lisan maupun tertulis, problem solving, public speaking, analisis, berpikir kritis, kemampuan menulis laporan, catatan, copywriting, surat menyurat, dan lain-lain. Lalu apa sih esai itu? Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca supaya bisa menerima pendapat penulis. Karena itu dalam hal ini, data dan fakta saat menulis esai sangat diperlukan. Yang kedua, esai harus memberi informasi baru kepada pembaca. Ada bermacam-macam esai. Esai argumentatif atau esai yang meyakinkan pembaca, esai deskriptif atau esai yang menjelaskan sebuah benda atau seseorang, tajuk atau esai tentang pendapat masyarakat. Lalu ada esai reflektif, yaitu esai tentang perenungan sebuah pemikiran. Ada juga esai kritik, esai yang mengkritisi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Lalu bagaimana sih struktur esai itu? Yang pertama, ada pembukaan atau pendahuluan. Dalam pendahuluan sebuah esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. Pendahuluan membuat pembaca lebih mudah untuk memahami isi esai yang akan disampaikan. Yang kedua, pembahasan atau isi. Di sini, penulis bisa menuliskan poin-poin yang akan menjadi bahasan. Penulis akan menjabarkan pendapat secara berturut-turut dengan ide yang disusun dalam sebuah kerangka. Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail mengenai topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya. Di bagian isi ini, penulis juga memaparkan ide atau teori atau pendapat dari para ahli yang dikombinasikan dengan data serta fakta yang ada di lapangan yang dimiliki oleh penulis. Penulis juga mengungkapkan hasil dari pemikiran dan alasannya juga. Tips menulis dari bagian ini adalah masukkan perbandingan teori, baik itu teorimu sendiri dengan teori tokoh atau teori antar tokoh satu dengan tokoh lain. Yang ketiga adalah kesimpulan dan pendapat akhir. Penutup atau kesimpulan ini berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis dapat menuliskan dengan singkat, padat, dan tidak melebar ke topik lainnya. Di bagian ini juga penulis bisa memberikan saran atau pendapat pribadinya mengenai permasalahan yang dibahas. Sudah siap menulis esai sekarang?